Lange ya Pak dari pagi. Ya. Jadi baiklah, yang pertama untuk budaya positif yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Mungkin langsung ke intinya saja. Nah, menurut pendidikan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa kita sebagai pendidik adalah memiliki tujuan membawa peserta didik kepada keselamatan dan kebahagiaannya di masa depan dengan melihat kodrat anak itu sendiri. Jadi kodrat anak itu bisa dilihat dari kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut, maka kita perlu adanya penerapan budaya positif. Nah, selama ini mungkin kita salah menganggap dalam disiplin. Nah, yang pertama kita menganggap bahwa guru itu mengontrol siswa, yang mana pada dasarnya guru tidak dapat memaksa siswa untuk berbuat sesuatu jika siswa tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi kalau mungkin ada bapak ibu yang berpikiran, nah masa kayak gitu, guru itu memang harus di atas siswa. Tapi sebenarnya kita salah dalam menganggap mengatakan pemahaman seperti itu. Nah, yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, di sini artinya dalam jangka waktu tertentu kemungkinan siswa itu menyadari tentang kesalahannya. Namun kadangkala cara kita menyadarkan anak tersebut yang berbeda atau tidak sesuai dengan kodrat siswa itu sendiri. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi sebenarnya saya kurang setuju dengan Bapak Adril tadi bahwa 3 orang kalian yang lulusnya. Kalau menurut budaya positif itu merupakan suatu sikap yang membuat siswa itu merasa bersalah, yang mana ada sifat tertekan di dalam diri siswa tersebut. Nah, bagaimana kalimat yang harus kita utarakan? Kita tujuannya adalah ingin mengatakan itu, tapi versinya yang agak berbeda. Oke, anak-anak ibu mungkin sudah bagus, namun di sini bla 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 pandai-pandai lah gitu. Jadi menjudge anak itu yang tidak berpihak kepada siswa. Yang keempat yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi karena kita sebagai guru yang harus mendikte anak, jadi kita seakan-akan memaksa. Jadi kalau anak-anak ini seperti ini harus seperti ini. Kalau kita kasih nilai yang 0, mana tahu pada saat malam hari dia mau buat PR, dia diajak ayahnya pergi berobat ke rumah sakit, pulangnya baru tengah malam, dan dia tidak ingat dengan PR yang akan dikumpulkan besok. Pelanggaran keyakinan kelas, kita sebagai guru memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Mungkin kita lihat satu-satu apa itu yang dimaksud dengan penghukum. Nah, biasanya penghukum itu lebih ke verbal dan fisik hukumannya. Contohnya ini ada pernyataannya, kamu selalu saja salah, kamu selalu saja jadi yang terakhir selesai. Kemudian pembuat rasa bersalah, ibu sangat kecewa sama kamu, kamu gak kasihan sama ibu. Kemudian teman, nah ini ada sebagai manajer. Nah ini yang sebaiknya kita latih dalam diri kita, baik sebagai teman, manajer, ataupun pemantau. Nah, di dalam menyelesaikan sebuah pelanggaran keyakinan kelas, kita perlu namanya segitiga restitusi. Ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan, kemudian menanyakan keyakinan. Nah ini
Contoh, mungkin tidak terdengar suaranya. Jadi ini saya lakukan menerapkan segitiga restitusi pada seorang siswa yang mana pada saat proses pembelajaran dia sudah melanggar merusak keyakinan kelas untuk mencatat dan menulis hasil di papan tulis. Selama proses pembelajaran dia tak pernah mencatat, dia hanya memfoto. Kemudian siswa tersebut saya panggil. Belum. Ya. Nah, di sini apa yang dia langgar yaitu nilai disiplin. Nah, kenapa dia tidak melanggar tersebut? Karena dia memenuhi kebutuhan manusia yaitu bertahan hidup. Kenapa dia bertahan hidup? Karena dia memiliki minus mata yang saat dia menggunakan kacamata dia merasa minta untuk solusi, dia menjawab, "Oke Bu, saya akan mencoba menggunakan kacamata." Dan juga mencoba tidak minder dari teman. Ini untuk masker saja, saya cukup sulit menyuruh anak ini membuka dengan alasan dia alergi debu. Nah, mungkin Bapak Ibu juga risih dengan anak tersebut. Tapi dari awal sekolah saya sudah